empat perkara jika terdapat pada diri kita, maka tidak akan membahayakan segala hal yang luput bagi kita dari dunia. Maknanya, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan dunia yang banyak kepada kita, tidak memberikan kekayaan yang melimpah kepada kita, tapi kalau kita masih punya empat perkara ini, jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Terkadang manusia merasa sempit hatinya gara-gara rizki yang ada padanya. Kita lihat orang-orang yang berani kemudian mereka melakukan maksiat hanya untuk mengejar dunia. Padahal Nabi SAW mengatakan, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Bahwa jiwa seseorang itu tidak mungkin diwafatkan oleh Allah sampai disempurnakan rizkinya. Dan sehebat apapun manusia lari dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti rizki itu akan mengejarnya sebagaimana mengejar ajalnya. Artinya banyak manusia itu yang tidak sabar, bahkan cenderung kemudian melakukan hal-hal yang dilarang hanya karena ingin kaya. Di sini ada sebuah hadis yang bagus sekali kita bahas di malam hari ini. Hadis daripada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh sebagian para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma taka minad dunya. Ada empat perkara, kata Rasul, jika terdapat pada diri anda, maka tidak membahayakan anda segala hal yang anda luput dari dunia. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan tidak ada masalah walaupun kita susah hidupnya, walaupun tidak punya uang miliaran rupiah, tidak ada masalah. Walaupun ada peluang mendapatkan dunia, tapi kalau dengan cara curang, tidak ada masalah untuk tidak diambilnya. Enggak masalah hidup ala kadarnya, selama, kata Nabi SAW, ada empat perkara pada diri kita. Karena empat perkara ini isi daripada agama yang selama ini kita anut ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja empat perkara itu yang lebih baik daripada dunia dan isinya itu? Yang pertama, kata Nabi SAW, hifdul amanah, menjaga amanah. Yang kedua, wasidku hadisin, jujur dalam berbicara. Dan yang ketiga, wa husnu khuluqin, baik akhlaknya. Dan yang terakhir, iffatu fi ta'matin, senantiasa berusaha untuk menjaga iffah, kehalalan dalam hal makanan ataupun minuman, atau disebut dengan wara'. Inilah empat perkara, kalau masih ada pada diri kita, tidak ada masalah kita tidak punya dunia sekalipun. Karena Nabi SAW yang mengatakan, jika terdapat pada diri kita, maka tidak membahayakan kita apapun yang luput dari dunia dari kita. Yang pertama, kata Nabi SAW, hifdul amanah, menjaga
amanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amanah ini adalah perkara berat memang. Makanya Nabi SAW mengatakan, Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak. Tunaikan amanah kepada siapapun yang meletakkan amanah kepadamu, dan jangan kau khianat kepada orang-orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Apalagi yang memberi amanah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh perintah, seluruh larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan larangkan kepada kita, itu semua amanah yang harus kita pikul. Baik berupa kewajiban yang harus kita laksanakan, ataupun perkara yang diharamkan yang harus kita tinggalkan. Itu semua amanah, tidak boleh kita lalaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami pernah tawarkan amanah ini ke langit, ke bumi, dan ke gunung-gunung. Tapi langit, bumi, dan gunung menolak amanah yang Allah amanahkan. Tiba-tiba kemudian manusia mau pula memikulnya. Maka manusia adalah tersifati dengan zalim dan juga jahul. Dia zalim dan dia jahil. Karena mengemban amanah ini sebuah perkara yang berat, ikhwan. Tidak semua bisa mengemban amanah. Hanya manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati mengemban amanah ini. Apalagi Rasul sudah bersabda bahwa kelak di akhir zaman ini salah satu yang akan dicabut di tengah-tengah manusia itu adalah amanah. Sehingga ketika kemudian orang yang dicari dalam sebuah daerah itu, di antara orang-orang yang amanah akan mengatakan si fulan amanah, seolah-olah hanya satu orang saja yang amanah sehingga disebut orangnya, karena sudah langka orang-orang yang amanah itu. Lah amanah ini luas, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, amanah ibadah. Ibadah ini amanah. Salat, puasa, zakat, haji, itu semua amanah. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan perkara salat, apa kata Rasul? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'auna wa Haman wa Ubay ibni Khalafin. Kata Nabi SAW ketika menyinggung soal salat, barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan diberikan cahaya, dan dia sudah memiliki bukti di hadapan Allah, dan itulah penyelamat dia pada hari kiamat. Tapi siapa yang tidak menjaga salat, tidak ada cahaya padanya, tidak ada bukti padanya, tidak ada keselamatan padanya, dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf, kata Rasul. Lihat, ini menunjukkan bahwa ibadah ini amanah, salah satunya salat. Maka jangan pernah meninggalkan salat, karena ini amanah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga amanah juga mencakup al-jawari, anggota badan kita dari atas kepala sampai kaki, ini semua amanah dari Allah. Mulai daripada otak kita, akal kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, hidung kita, kemudian ke bawah tangan, perut, dada sampai ke kaki, ini semua amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita menjaganya. Tidak boleh memandang kecuali yang dihalalkan, tidak boleh yang mendengar kecuali yang dibolehkan,
Tidak boleh bicara kecuali yang santun diucapkan. Tidak boleh berfikir kecuali yang baik-baik, dan begitu seterusnya. Termasuk tangan dan kaki tidak boleh digerakkan kecuali ke tempat-tempat yang Allah bolehkan digerakkan di situ. Karena ini semua amanah, semua akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga amanah mencakup al-wada'i. Al-wada'i itu artinya barang titipan. Kalau kita dititipi sesuatu, amanahlah dengan barang titipan orang. Jangan lagi soal barang, titipan omongan saja harus dijaga. Pamannya ada orang mengatakan, saya ingin cerita sama antum ya, tolong jangan ceritakan. Ini amanah nih. Kalau dia sudah mengatakan tolong jangan diceritakan, diam. Sebagaimana amanah dia jangan diceritakan, cukup dia dan kita saja yang tahu. Ini hendak disebarkan pula ke kawannya. Itu si Anu tadi ngomong sama saya, tapi dia bilang jangan diceritakan, kamu juga jangan ceritakan ya. Jadi dia ngomong juga sama yang lainnya, satu kampung tahu semua ya. Ini tidak amanah namanya. Kemudian juga yang keempat, amanah juga mencakup dalam amal. Mencakup dalam amal artinya, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Kata Nabi SAW, Allah itu senang apabila salah seorang kalian bekerja, dia mutkinkan pekerjaannya. Artinya betul-betul dia tekuni pekerjaannya. Tapi banyak orang-orang yang tidak amanah kan dalam bekerja. Entah dia curi waktu, harusnya dari jam 7 sampai jam 5, jam 8 pula baru masuk. Pulangnya sebelum jam 5 pula sudah pulang. Atau di tengah-tengah pekerjaan dia nyuri-nyuri waktu untuk istirahat dan begitu seterusnya. Ini tidak amanah. Termasuk memberi gaji kepada karyawan, itu juga amanah. Kalau dia sudah bekerja sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu di atas syarat-syarat yang ditentukan. Kalau gaji sekian, kerja sekian, bayar sebelum keringatnya kering, kata Nabi. Karena ini semua amanah ya. Termasuk juga al-amanatu fil bai'i wasyira, mencakup jual beli, itu juga amanah. Jangan mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang dan begitu seterusnya. Kata Rasul mengatakan, laisa minna man ghasyana, bukan termasuk umatku orang yang curang dalam dagangan. Kenapa Rasul ngomong begini? Karena ada kisahnya. Rasul masuk ke pasar, kemudian ada orang yang jual gandum. Tangan Nabi SAW kemudian dimasukkan ke dalam gandum itu. Rasul merasa aneh, kenapa? Karena gandum atas kering, gandum bawah kok basah. Jadi Rasul bertanya kepada pedagang gandum ini, kenapa yang bawah basah, kenapa yang atas kering? Maka sang pedagang mengatakan, asabathu matar au balal ya Rasulullah. Oh tadi habis hujan atau ada rintik-rintik dari langit. Lah, kalau memang ada hujan, harusnya yang basah atasnya, bukan bawahnya. Kan hujan dari atas, bukan dari bawah. Maka Nabi SAW marahlah. Kata Nabi SAW, balik, yang basah taruh atas, yang kering taruh bawah supaya manusia melihatnya. Dari sini Rasul mengatakan, laisa minna man ghasyana, kata Rasul, bukan umatku orang yang curang dalam dagang. Tidak amanah dia ya. Termasuk juga amanah dalam mas'uliyah, kepemimpinan, baik pemimpin negara kepada rakyatnya, hatta skala kecil lah kepala rumah tangga kepada keluarganya. Keluarga amanah, harus mendidiknya, arahkan mereka ke surga. Termasuk juga amanah hifdzul asrar, menjaga rahasia. Seorang suami menjaga rahasia istri, seorang istri menjaga rahasia suami. Pamannya saudara kita punya aib, tutup aibnya, jangan disebarkan, itu rahasia. Atau antum umpamanya memandikan jenazah, adalah dia dalam jenazah yang antum mandikan itu mungkin ada cacatnya, ada lukanya, jangan ceritakan rahasia saudara kita. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Termasuk amanah juga dalam ucapan. Dan amanah ini mencakup segalanya. Ini yang pertama.
Kata Nabi SAW, hifdzul amanah, jaga amanah ini. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, sidqu hadithin, jujur dalam ucapan. Karena jujur dalam ucapan itu adalah bagian daripada iman, bahkan itulah asal daripada keimanan. Karena lawannya, jujur itu dusta, dan dusta itu adalah kenifakan atau asal daripada kemunafikan. Nabi SAW sampai mengatakan, iyyakum wal kadhib, hati-hati jangan dusta kalian. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu mengantarkan kepada kefujuran. Fujur itu artinya keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu pasti menghantarkan ke neraka. Kemudian Rasul mengatakan, wa alaikum bisidqi, tapi wajib untuk kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ila albir, wal birru yahdi ilal jannah. Karena yang namanya jujur dalam ucapan itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke sorga, kata Rasul. Artinya jujur itu jalan ke sorga, dusta itu jalan ke neraka. Singkatnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasul pernah mengatakan, salasun la yukallimullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. 3 manusia, kata Rasul, tidak akan diajak bicara Allah. 1, tidak akan dilihat Allah. 2, tidak akan dibersihkan Allah pada hari kiamat. Dan 4, Allah sudah sediakan azab yang pedih. Subhanallah, 4 azab menanti 3 manusia ini. Salah satunya, kata Nabi SAW, al-munafiq sil'atahu bil halafil kadhib. Salah satu dari 3 kelompok itu adalah orang yang suka bersumpah-sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Khitab kepada orang-orang pasar, karena banyak orang-orang pasar kalau tidak beriman, mereka bisa berdusta, bahkan membawa sumpah supaya melariskan dagangannya. Demi Allah dari sana tidak dapat, padahal dapat. Demi Allah ini ori, padahal palsu. Demi Allah ini bagus, padahal cacat. Macam-macam kan orang itu, ya. Karena dikiranya mungkin kalau dia tidak berdusta seperti itu, tidak banyak untungnya. Jadi kalau jujur itu sedikit untungnya menurut dia, kan gitu ya. Sehingga harus berdusta biar banyak untungnya. Dia tidak sadar bahwa rizki Allah itu sudah dicatat. Kalau hari ini dapat 300.000, ya 300.000 kau dapat. Mau kau dusta, mau kau jujur, ya segitu dapatnya, kan begitu. Kalau yakin dengan takdir. Karena biasanya orang seperti ini tidak yakin dengan takdir. Seolah-olah kalau jujur itu sedikit pendapatannya, kalau dusta itu banyak pendapatannya. Dari mana? Allah sudah menetapkan takdir loh. 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir orang itulah sudah ditetapkan. Tidak mungkin nambah, tidak mungkin kurang kok. Pas, ya. Lah kalau seandainya sudah ditentukan rizkinya masing-masing, lah buat apa curang dalam dagang coba? Berarti orang ini kurang keimanan kepada takdir. Tidak sabar dia. Dia lebih memilih mengambil rizkinya dengan cara haram, padahal dia bisa mengambil rizki itu dengan cara halal. Ya, makanya di sini sidqu hadis, jujur dalam ucapan itu sangat penting sekali. Lihat para ulama, saya akan sebutkan beberapa ucapan para ulama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tajid al-mu'min kadzaban. Engkau tidak akan dapati seorang mukmin kalau betul-betul dia beriman, lisannya berdusta. Seorang mukmin bisa bakhil, bisa. Seorang mukmin bisa pengecut, takut berjihad, bisa saja. Seorang mukmin bisa, mungkin dia bakhil, mungkin dia pengecut, tapi seorang mukmin tidak mungkin dia pendusta. Karena jangan lagi cerita Islam, orang-orang jahiliyah loh di masa Nabi SAW sebelum diutusnya Rasul, dusta itu aib bagi mereka. Satu hari Amr ibn As
radhiyallahu an sebelum masuk Islam. Amr bin As ini kan telat masuk Islamnya. Dia masuk Islam setelah 20 tahun baru dia masuk Islam. Setelah Rasul 7 tahun di Madinah hijrah baru dia masuk Islam. Amr bin As itu tokoh Quraisy. Dan dia teman dekatnya Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu. Satu hari Amr ibn As ini bertandang ke rumah Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab bertanya kepada Amr, "Wahai Amr, bukankah engkau tetangga si Muhammad?" "Iya," katanya. "Apa yang kau hafal dari wahyu yang terakhir yang turun kepadanya?" Maka Amr bin As, "Yang aku hafal ya surat-surat pendek lah." Kemudian dia pun membaca suratul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Karena pendek hafal dia, disangkanya itu syair. Karena orang Arab kan biasa ngapal syair, jadi ngapal Quran mudah. Apa kata Musailamah al-Kadzdzab? "Oh, itu pula yang ia dapati. Iya, semalam juga Jibril yang datang ke Muhammad itu semalam datang juga kepadaku," katanya, "dan menyampaikan wahyu," katanya. Kata Amr bin As, "Macam mana wahyunya, saya ingin dengar." Kemudian Musailamah al-Kadzdzab membacakan suratul Difda, surat kodok. Surat kodok. "Ya Difda binta Difda'aini niki mata niki fa inna a'laki fitini wa asfaluki filma." Kodok, anak dari bapak kodok. Kodok, putra dari bapak kodok, katanya. "Silahkan mengodok," katanya. "Paling tinggi kau di tanah, paling rendah kau di air," katanya. Itulah surat kodok, katanya. Kata Amr bin As, "Wallahi inni ra'aitu kadhiba." Demi Allah aku melihat engkau ini pendusta, wahai Musailamah. Sesama musyrik loh. Dia tidak setuju kalau dusta, karena bagi orang Arab dusta itu aib, ya. Makanya ketika datang Islam mengokohkan tentang identitas Islam itu jujur. Makanya kata Umar, tidak mungkin seorang muslim itu pendusta. Kalau seorang muslim bakhil mungkin, seorang muslim pengecut mungkin, tapi seorang muslim berdusta tidak mungkin. Tapi di masa sekarang identitas ini hilang, karena yang namanya dusta itu sudah merata. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian juga disebutkan oleh Ahnaf ibn Qais rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Laisa lil kadzub muru'atun wala lil bakhil haya'un wala lil hasidi rahatun wala lisayyi'il khuluqi su'dadun." Kata Ahnaf ibn Qais, dia mengatakan seorang pendusta itu tidak punya harga diri. Orang yang bakhil itu tidak punya rasa malu. Orang yang hasad itu tidak punya ketenangan dalam hatinya. Dan orang yang buruk akhlak itu tidak layak jadi pemimpin. Apa kata beliau? Seorang pendusta tidak punya muru'ah, tidak punya harga diri. Walil bakhil, dan orang bakhil itu tidak punya malu. Dan orang hasad itu tidak punya ketenangan. Gimana akan tenang? Dia lihat orang terus, sakit hati terus, kan gitu. Enggak tenang lah orang hasad tuh. Dan orang yang buruk akhlak itu tidak layak jadi pemimpin. Seorang pemimpin terus punya etika, punya akhlak, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan oleh Mutarrif ibn Tarif, "Ma uhibbu an kadzabtu wa ana lid dunya wa ma fiha." Saya tidak suka untuk berdusta selama dunia ada di genggamanku. Buat apa dusta? Kalau memang dunia ada pada genggaman kita, buat apa dusta? Kalau sudah kaya ngapain berdusta, kan gitu. Nikmatilah dengan kekayaannya. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Kemudian juga sebagian para ulama salaf mengatakan, innama yakdzib al-insan liyasduq falyastari. Biasanya manusia berdusta itu supaya dibenarkan ucapannya, kan. Kenapa dia berdusta? Supaya dibenarkan ucapannya. Pamannya dia mencuri,
Kemudian dia berdusta supaya dianggap tidak mencuri, kan begitu. Orang berdusta itu maksudnya untuk mencari pembenaran. Makanya kemudian kata beliau, jujur saja itu akan membuat tenang daripada dusta enggak akan membuat ketenangan. Bahkan Ahnaf ibn Qais mengatakan, ma kadzabtu mundu aslamtu illa maratan wahidatan. Aku tidak pernah berdusta dalam hidupku kecuali satu kali, katanya. Masya Allah. Kalau kita mungkin terbalik, tidak pernah jujur kecuali satu kali. Kalau kita ya. Kemudian juga dikatakan Abdurrahman ibn Salamah, ma kadzabtu mundu aslamtu illa anna rajula yad'uni ila ta'amihi fa aqul ma ashtahi wa asa alla yakuna kadhiba, katanya. Apa kata Abdurrahman bin Salamah? Aku tidak pernah berdusta sejak aku masuk Islam, kecuali yang saya ingat ada seseorang mengundangku untuk makan, kemudian ku katakan aku tidak selera. Tapi mudah-mudahan kata-kata aku tidak selera ini bukan sebuah kedustaan. Subhanallah. Sampai seperti itulah masalah. Menjauhkan lisan mereka dari dusta itu sampai seperti itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah itu? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tala ala ahadin min ahli baitihi kadzib lam yazal mu'ridan anhu hatta yuhaddithu taubah. Kalau Rasul melihat ada istrinya, ada anaknya, pokoknya keluarganya lah berdosa satu kali, maka Rasul tidak akan ngajak bicara sampai betul-betul dia tobat. Begitu sikap Nabi supaya sadar, kan gitu. Dan juga disebutkan Matar al-Warraq, khaslatani idza kana fi 'abdin kana sa'iru amali taba'an lahuma. Kalau ada dua sifat pada seorang hamba, maka semua kebaikan akan mengikuti kepada dua sifat ini. Pertama, husnus salati, baik solatnya. Kemudian yang kedua, wasidqul hadithi, baik ucapannya, tidak berdusta. Ini yang kedua, sidqu hadis. Kemudian yang ketiga, husnu khuluqin, baik akhlak. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah mengatakan, maka ahadun ahsan khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang akhlaknya jauh lebih baik dibandingkan Nabi. Mada'ahu ahadun min ashabihi wala min ahli baitihi illa qala labbaik walidzalika anzalallahu azza wa jal wa innaka la ala khuluqin azim. Tidaklah Nabi SAW diundang oleh sahabatnya siapapun, mau kaya mau miskin, mau orang terhormat mau orang biasa, ataupun keluarganya, kecuali Rasul mengatakan labbaik, aku penuhi undangan. Itu Nabi. Dari sini turun ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling baik. Kalau kita kan mikir-mikir kalau diundang tuh, siapa yang ngundang? Si Anu. Ah, malas lah. Kan gitu. Kenapa? Pasti tempe, pasti tahu gitu. Kalau yang ini, oh maulah, itu jelas tuh, itu daging itu, sate itu. Jadi kadang-kadang kita ini melihat-lihat, tapi lihat Nabi SAW, siapapun yang undang datang dan senantiasa mengatakan labbaik, siap, kapan waktunya saya datang. Ya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Makanya akhlak ini sesuatu yang paling memberatkan dalam timbangan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, ikhwan. Manusia terkelompok menjadi dua. Ada satu kelompok itu dia mungkin dilebihkan solat malamnya, dilebihkan puasa sunnahnya, dilebihkan sedekahnya, dilebihkan jihadnya. Tapi kelompok yang kedua ini mungkin kurang solat malamnya, kurang sedekahnya, kurang solat malamnya, kuranglah ibadahnya, tapi dilebihkan akhlaknya. Ketika ditimbang dua kelompok ini, rupanya yang baik akhlaknya jauh lebih berat timbangannya dibandingkan yang ahli ibadah itu. Dari sini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ma min syai'in fil mizani azqal min husnil khuluqi, kata Rasul. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa memberatkan timbangan di sisi Allah melebihi baiknya akhlak.
melebihi baik akhlak. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu, Rasul tidak mengatakan salatnya, puasanya, hajinya, jihadnya, tidak. Tapi kata Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Ketika dia bertakwa kepada Allah, baik pula akhlak itu. Para ulama mengatakan bahwa akhlak itu dalam badan kita terbagi 3. Dari leher ke atas, kemudian kedua tangan, dan dari kepala sampai kaki. Kalau 3 perkara ini kita jaga, berarti kita berakhlak. Dari leher ke atas. Leher ke atas ini kan ada mata, ada telinga, ada lisan, ada hidung, ada otak di kepala kita, kan ada akal. Kalau kita bisa menjaga anggota badan di kepala kita ini, maka kita berakhlak. Dan yang paling jelas adalah apa? Mata dan lisan. Kalau ketika kita bicara tidak melotot, makanya lihat orang marah itu biasanya apa? Melotot kan? Coba kalau ada orang marah, antum bawa cermin, kayak ginilah kamu ini. Kayak setan kan, bukan kayak orang kan. Kemudian dari lisan, kalau dia suka senyum, berarti dia berakhlak tuh. Orang yang suka melemparkan senyum itu tanda ada akhlak di kepalanya. Makanya Rasul mengatakan apa? Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu yang kau lemparkan kepada saudaramu itu bagian daripada sedekah. Lihat Nabi Sulaiman ketika membawa pasukan kan, bawa pasukan banyak sekali. Namanya bawa pasukan, jalan kaki kan, tanah itu kan bergetar. Pasukan tentara itu kan. Lah sebelum sampai di hutan, di situ ada semut yang sedang melintasi jalan. Pimpinan semut mengatakan kepada anak buahnya, udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Cepat masuk. Ini Sulaiman dan tentaranya mau jalan, nanti keinjak dia tak tahu katanya. Sulaiman ini paham ucapan semut. Karena di antara mukjizat Nabi Sulaiman itu paham bahasa binatang kan? Apa kata Al-Quran? Fatabassama dhahikam min qawliha. Sulaiman pun tersenyum dengan ucapan si tuan semut itu. Kata para ulama, lihat bagaimana senyuman Sulaiman kepada semut menunjukkan akhlak Nabi Sulaiman. Kalau sama semut saja senyum, apalagi sama orang. Tapi jangan pula antum senyum sama semut ya. Tengok semut di dinding, senyum. Kenapa senyum? Kayak Sulaiman katanya. Sulaiman paham, antum tak paham pula kok. Saka gila pula nanti. Artinya bahwa di sini istimbatnya bahwa akhlak itu tercermin dari kepala hanya dengan lemparan senyum. Makanya sering saya istilahkan, orang kalau sering senyum maka senyumnya manis. Tapi kalau orang jarang senyum, sekali senyum pasti pahit. Dapat tak pernah senyum. Oh, pinjam uang ya katanya. Jadi intinya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, ini kalau kepala nih bisa dijaga, senyum, kemudian ucapan juga santun, mata pula tidak melotot gitu ya, selalu tertunduk, berarti berakhlaklah kepala kita. Kemudian kedua tangan suka membantu. Kemudian badan, kepala sampai kaki, apabila kita bicara nih, kita tidak memalingkan satu badan pun ke arah yang lain. Pamannya orang di hadapan kita, ya kita ngadapkan badan kita ke dia. Karena ada orang yang enggak berakhlak badannya, kawan. Dia ngadap kita, kita pula ngadap lain. Ya kan, ada orang seperti itu. Karena mungkin disangkanya orang yang bicara dengan kita itu, ya mungkin orangnya biasa atau lebih rendah dari kita. Dia enggak menghargai, dan biasanya yang seperti ini adalah orang-orang yang punya kesombongan dalam hatinya. Mungkin para pejabat, orang-orang yang sok kaya gitu ya. Kalau ngomong itu suka-suka aja, badan kemana, tamu di mana. Tidak punya akhlak yang seperti ini. Islam tidak membeda-bedakan, mau anda kaya, mau anda miskin, mau pejabat, mau rakyat. Kalau tidak berakhlak buat apa? Ya, maka yang ketiga, husnul khuluqi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, iffatun fi tu'matin. Berusaha untuk wara, menjaga makanan yang dimakan
atau minuman yang kita minum. Ingat, Nabi pernah mengatakan kullu lahmin nabatat min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang ada di badan kita kalau ditumbuhkan dari perkara yang haram, sudah dipastikan neraka tempatnya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang haram kan. Makanan yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan makanan yang diharamkan. Minuman yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Makanan yang diharamkan itu kan sudah jelas, babi, anjing, atau makanan yang tidak disembelih selain Allah, atau bangkai, jelas gitu kan, cuman bisa dihitung dengan jari saja. Tapi makanan yang dihalalkan itu macam-macam. Ya, begitu juga minuman yang diharamkan kan sedikit saja, khamr atau apa gitu ya. Tapi minuman yang dihalalkan itu jauh lebih banyak. Lah kenapa mencari yang sedikit meninggalkan yang banyak pula? Mencari rizki juga sama kan, pintu-pintu rizki itu kan banyak tuh. Kenapa dengan cari yang halal, dengan cari yang haram? Kemudian pakai kaedah pula ustaz, yang haram saja susah apalagi yang halal. Kata siapa? Karena antum itu mindsetnya haram terus. Iyalah nggak mau cari yang halal ya. Yang halal itu lebih banyak dibandingkan yang haram kok. Makanya kemudian kalau kita ingin tenang hidupnya, masukkan perkara yang halal pada badan kita. Ada sebuah kisah menarik. Jadi orang tua Abdullah ibn Mubarak, namanya Mubarak. Mubarak ini orang soleh. Dia bekerja di salah satu kebun delima. Jadi sudah lama lah kan dia bekerja di kebun delima ini. Dia tidak tahu majikannya yang mana satu, karena jarang datang ke kebun. Dia hanya ya mencari pekerjaan, kemudian diterima mandornya, bekerja dengan gaji sekian tiap bulannya. Lama dia bekerja di kebun delima itu. Jadi satu hari majikannya datang, bosnya yang punya kebun itu. Kemudian kebetulan di kebun itu yang ia temui orang namanya Mubarak tuh, orang soleh tuh. Kata bos kebun itu mengatakan, kamu siapa namanya? Saya Mubarak, wahai tuan. Oke, kalau gitu ambilkan atau petikkan delima untukku, katanya. Dipetikkan delima, kemudian dibukakan, dimakan kecut. Kata bosnya, cari lagi, dicari lagi, dipetikkan lagi, kecut lagi, sampai 3 kali. Bosnya marah. Kamu sudah bekerja berapa bulan di kebunku ini? Dia mengatakan sudah bekerja sekian bulan, katanya. Maka kata bosnya, macam mana kau sudah bekerja di kebunku lama, tapi kau tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang kecut, katanya. Jadi kata Mubarak ini, wahai tuan, bukan aku tidak bisa membedakan mana delima yang kecut, mana delima yang manis. Sebab selama aku bekerja di kebunmu, aku tidak pernah mencicipi delima baik yang jatuh ataupun yang ada di tangkainya. Macam mana aku bisa merasakan delimamu, katanya. Warok namanya kan. Yang jatuh aja nggak berani dia makan. Coba kalau antum punya pohon mangga, punya kebun mangga, suruh orang jaga, kira-kira yang duluan makan antum atau penjaganya? Pasti penjaganya dulu yang duluan makan. Yang lebih parah itu dijual pula sama penjaganya. Dapat 10 karung, yang sampai 1 karung dia pula 9 karung. Naudzubillah kan. Jadi Mubarak ini warok, dia tidak mau makan. Subhanallah. Terkejut nih bosnya ini. Kok masih ada orang yang jujur gitu ya. Dari situ akhirnya besoknya diundang ke rumahnya. Besok kau datang ke rumah. Akhirnya Mubarak ini datang ke rumah. Kemudian tuannya mengatakan, wahai Mubarak, aku ini punya anak gadis, siap menikah. Saya lihat kau ini orang soleh, pasti kamu punya saran terbaik untuk anakku. Kira-kira kalau anakku mau menikah, sifat-sifat laki-laki yang pantas untuk anakku seperti apa ya? Pasti orang soleh bisa memberikan nasihat kepadaku. Kata Mubarak, ya nikahkan dia dengan laki-laki yang kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya kemudian apa kata majikannya? Demi Allah, apa yang kau sebutkan itu ada padamu, katanya. Nikahlah kau besok dengan anakku.
Tapi dia bukan menunjukkan dirinya. Kalau antum iyalah. Kalau antum yang ngomong begitu pasti antum menunjukkan ya kalau bisa ya kayak saya kan. Gitu. Enggak, dia itu masih ya menyebutkan sifat-sifat umum. Maka akhirnya kata bosnya mengatakan, oh tidak ada sifat yang kau sebutkan kecuali ada pada kamu. Nikahlah kau dengan putriku. Subhanallah. Menikahlah Mubarak dengan putri bos kebun itu. Akhirnya dari pernikahan Mubarak ini lahirlah seorang ulama dunia. Ulama dunia, siapa yang tidak kenal Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in. Yang Abdullah ibn Mubarak ini nanti akan mewarisi kekayaan bapaknya Mubarak dan akan menjadi orang kaya raya di Irak. Bahkan dia menggaji dengan kekayaannya 500 para ulama, salah satunya Fudail ibn Iyad. Subhanallah. Terlahir dari bibit unggul ini ulama besar, ulama kaya, ulama wara. Itulah Abdullah ibn Mubarak, lahir dari seorang ayah Mubarak yang wara, menjaga makanan dimasukkan ke dalam badannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya ifatun fi tu'ma. Jangan sembarang memasukkan hal-hal yang dimakan itu. Dulu pernah saya ceritakan kepada antum kisah Imamul Haramain kan. Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abu Ma'ali Al-Juwaini ini disebut Imamul Haramaini, imam penjaga dua haram Mekah dan Madinah. Dia adalah salah satu guru daripada Imam Ghazali. Ma'ruf Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu gurunya namanya Abu Ma'ali Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini ini dikenal kepakaran dalam debat. Oh, kalau debat gak pernah kalah. Debat dengan siapa aja gak pernah kalah. Tapi masalahnya terkadang ketika berdebat itu, ketika dia udah ngomong lancar keluar gagapnya, nanti ngomong lagi keluar gagapnya. Jadi terkadang tersendat-sendat dalam debat itu dengan gagap dia. Kemudian ditanya, kenapa engkau ini selalu gagap dalam bicara, katanya. Padahal dia cerdas, nggak ada yang pernah mengalahkan dia dalam berdebat. Kemudian dia bercerita, dulu semasa aku bayi, katanya, aku ini punya ayah. Ayahku bersumpah akan memiliki anak yang tidak ada campur baur harta syubhat dan harta haram di perut ibunya. Jadi sebelum dia punya anak saja dia sudah bercita-cita, aku ingin punya anak yang tidak makan haram apalagi syubhat. Jadi dijaga terus tuh, betul-betul dijaga istrinya itu. Kau jangan makan haram ya. Walaupun ada umpamanya barang dari luar gak boleh dimakan. Betul-betul dia makan dari hasil jerih payah bapaknya tuh. Akhirnya sampailah dia hamil. Ketika hamil sampai melahirkan, betul-betul dijaga istrinya. Tidak boleh makan dari makanan orang lain, harus dari dia saja. Lahirlah Abu Ma'ali Al-Juwaini ini yang masih bayi. Satu hari Abu Ma'ali Al-Juwaini nangis. Mungkin ibunya keluar, dia nangis ya. Rupanya di situ itu ada seorang budak perempuan yang sedang menyusui anaknya. Kasihan lihat bayi nangis, jangan-jangan dia haus. Diletakkanlah bayinya, kemudian diambil bayinya yang Abu Ma'ali Al-Juwaini masih bayi ini, disusukan sama dia. Ibunya datang, marah ibunya, diambil bayinya karena disusui orang. Takutnya ini budak wanita ini memakan yang haram, itu masalahnya. Langsung diambil. Ketika diambil datanglah bapaknya, diceritakan, langsung itu jari dimasukkan, dikorekkan ke mulut bayi itu supaya dimuntahkan kembali. Tapi susunya sudah kadung masuk. Dari situlah kata Abu Ma'ali Al-Juwaini, boleh jadi gagapku saat debat ini, mungkin ketika itu aku sudah meminum setetes dua tetes dari air susunya sang jariyah tadi. Boleh jadi sang jariyah tadi memakan yang diharamkan. Pengaruhnya loh, bukan pengaruhnya waktu bayi, nanti sudah tua itu pengaruhnya tuh. Begitu para ulama ya. Bagaimana di sini Nabi SAW sampai mengatakan yang keempat, ifatun fit tu'mah, maka jaga jangan sampai masukkan yang haram atau syubhat
ke mulut-mulut kita dari makanan dan minuman. Kalau kita punya 4 perkara kata Rasul. Pertama, hifdzul amanah, jaga amanah. Yang kedua, sidqu haditsin, jaga ucapan, jujur. Yang ketiga, husnu khuluqin, baik akhlaknya. Dan yang keempat, wara, jangan memasukkan yang diharamkan. Kata Rasul, jika ada 4 hal pada diri kita, maka tidak membahayakan bagi kita walaupun dunia luput bagi kita. Walaupun dunia luput bagi kita. Hadis ini cocoknya ini biasanya untuk para pengusaha. Kalau hadis ini diterapkan bagi Anda seorang peniaga, seorang pembisnis, pengusaha, orang-orang yang punya syarikat, ini cocok hadis ini. Karena biasanya penyimpangan dalam usaha itu satu dari 4 perkara ini kan. Pokoknya seorang pedagang nih, seorang pedagang. Terkadang seorang pedagang peniaga ini ditawarkan keuntungan yang besar, tetapi terkadang harus berdusta. Harus berdusta kan. Contoh mamanya, saya pernah ketemu salah seorang catering. Ya, catering itu ya kadang masuk-masukkan ke perusahaan, kadang ke instansi pemerintahan. Tapi kadang-kadang Ustaz saya disodori apa? Kwitansi katanya. Harganya umpamanya 200 juta. Saya disuruh nulis 100 juta 150 juta. Jadi saya tanya, yang 50-nya kemana tuh? Di palunya ditilep lah sama orang tuh. Kan gitu kan. Ya. Kan ada orang-orang yang punya proyek kan, terpaksa harus berdusta kan, nanda tangan, cek kosong. Kadang-kadang harganya dibedakan dengan harga yang sesungguhnya. Kalau antum yakin dengan hadis ini, nggak apa-apa. Hilang 200 juta nggak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting amanah. Nggak akan membahayakan kita kok. Oh, rizki itu sudah dicatat. Tidak dapat dari 200 juta dari ini, dapat dari 200 juta di tempat lain. Ingat, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairum min. Ini kaidah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Amanah. Ya. Atau dalam dunia usaha ini kadang-kadang ya tadi mencari keuntungan dengan dusta kan. Bersumpah untuk melariskan dagangan, kadang-kadang ngelabui barang, kadang-kadang mobil second akhirnya dicet-cet jadi bagus, nggak dijelaskan ini second, ini mesinnya masalah, nggak. Yang penting nampak bodinya bagus, mobilnya bagus katanya. Sekali dibeli 1 bulan, mogoknya setahun. Dusta dia. Ala kadarnya saja. Ustaz kalau ada kadarnya, ya paling untungnya sedikit, nggak masalah untungnya sedikit. Tidak akan memadaratkan untung sedikit. Yang penting jujur. Nanti Allah akan ganti. Nanti Allah akan ganti. Karena kejujuran itu yang menjadikan harta berkah. Ada istilah orang awam itu, tidak apa-apa sedikit, yang penting berkah dibandingkan banyak tak berkah. Kan ada istilah seperti itu. Benar ucapan itu, nggak salah. Situ ada juga kawan-kawan yang Masya Allah usahanya biasa-biasa saja, serabutan bahasa saya itu. Kadang ojek, kadang jual es, kadang macam-macam ya. Tapi subhanallah, anaknya kuliah di mana-mana. Anaknya nurut-nurut, anaknya soleh, ndak ada yang bangkang sama orang tuanya. Pokoknya luar biasa. Sampai saya geleng-geleng, kok bisa penghasilanmu berapa sehari sekian, kok bisa anakmu bisa kuliah. Nah, itulah harta berkah. Tapi ada orang yang kaya, jangan lagi anaknya kuliah, yang ada kena narkoba masuk penjara, stres kan gitu. Nah, ini kan karena tidak berkah tadi. Kemudian terkadang pedagang ini perangainya nggak bagus. Contoh nih, pedagang kecil lah, jangan pedagang besar lah. Nawar, tak jadi, marah dia. Gara-gara tak jadi bisa ngumpat dia kan gitu. Ya namanya terserah dia lah mau beli mau enggak. Kenapa mesti ngumpat-ngumpat? Makanya pedagang itu kalau ingin laris, hiasi dengan husnul khuluq. Kadang-kadang pembeli ini kalau orangnya baik sebagai pedagang ini, kadang-kadang mahal sedikit dia suka tuh. Nggak apa-apa lah orangnya baik, kan gitu ya. Nah, tapi murah, ngapain saya beli di situ? Kena omel saya di situ. Kadang-kadang gara-gara akhlak buruk saja orang lari kan itu. Termasuk juga ya iffatun minat ta'am tadi, harus suara. Betul-betul kalau nimbang ya jelas. Ini enggak
orang itu beli sekilo dikurangi pula 1 on sama, enggak waro dia. Ya, maka dari sini ikhwatu fillah kata Rasul, ada 4 hal yang jika terdapat pada anda maka tidak membahayakan anda segala hal yang anda luput dari dunia: menjaga amanah, perkataan jujur, akhlak yang baik, dan juga iffah dalam makanan. Inilah 4 perkara sebagai bekal dalam hidup kita, wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.